Baiklah kalau begitu, Origin energi Palm, dia mengumpulkan energinya lalu menyerang Sang Xuan dengan energi Origin Palm miliknya. Namun di sana Sang Xuan tidak mau kalah. Dia menggunakan Heavenly Pet Fish Art telah digunakan, bersiap-siap tinjunya dikepalkan dan dar, kedua kekuatan itu beradu. Sungguh hebat ledakan yang terjadi. Kau berada pada tahap supreme dari kekuatan fisik bersama kuatnya dengan seorang yang berada tahap sain. Luar biasa, ucap kakek buyut. Tidak heran kau bisa mengalahkan Lo King Hong dengan kekuatan ini yang sangat luar biasa. Tapi itu, aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan dengan ini. Lalu kekuatan mereka pun saling beradu. Ya, tangan kanan beradu dengan tangan kiri beradu dengan tangan kanan, kaki kanan beradu dengan tangan kiri. Lalu Zhang Xuan dengan semua itu, dia memeriksa perpustakaannya. Energi Palm terbentuk melalui kekuatan seorang kultivator terkuat terhadap pada tahap sain dan memanipulasi energi spiritual langit dan bumi. Kekurangannya, jika seorang hanya mempraktekannya sampai mereka menguasainya, mereka tidak akan menggunakannya dalam sesuka hati. Dalam hal ini, dia pasti kelelahan. Zhang Xuan mengambil tombak yang entah dari mana tombak itu tiba-tiba muncul ya, dulur-dulurku. Aku harus melawannya langsung. Baiklah kalau begitu. Spear Art Dragon. Ya. Wow, auman naga terlihat untuk menyerang Siding. Menakjubkan kau menemukan kekurangan dalam seni bela diriku. Kau benar-benar mempunyai mata yang tajam. Kau meremehkan tahap sain, tapi jika begitu, tapi sayangnya akhirnya tombak itu dihentikan dengan 2 jari saja. Apa? Sang Xuan kaget. Hah, kau kaget kan? Kaget kan? Rasakan ini. Lalu Zhang Xuan pun terkena palm strike-nya milik si kakek buyut. Dan dia terkena. Tuan Zhang benar-benar memiliki mata yang tajam, tapi serangannya tidak kuat. Bahkan dia menggunakan teknik tombak itu dan tidak membantu. Zhang Xuan terpental ke belakang. Zhang Xuan kesakitan. Kau terlalu lemah, ucap si kakek buyut. Mungkin karena kau terluka. Kekuatan yang memiliki tahap sains setengah langkah. Tahap puncak supreme jauh lebih lemah dari tahap sains meskipun mengetahui kekurangan dalam seni bela diriku. Apa yang bisa kau lakukan, Zhang Xuan? Zhang Xuan berkata dalam hatinya, kau benar, seranganku terlalu lemah. Kekuatan puncak dari supreme ini tidak dapat menyakitimu. Sekarang kau bilang aku akan mengalahkanmu mencapai tahap setengah langkah. Baiklah kalau begitu, Zhang Xuan meraih sesuatu di bajunya. Aku akan melakukan kultivasi sekarang juga. The middle supreme stage digunakan. The late supreme stage telah naik. The peak of the supreme stage juga telah digunakan. Ledakan terjadi, asap terjadi di mana-mana di sekitaran Zhang Xuan. Pangeran kaget melihat itu. Hah? Itu tahap supreme, seorang membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapainya. Tapi dia menerobos dalam 3 tahap dalam beberapa detik saja. Itu adalah Flame Lotus CD. Meskipun energinya dapat membantu seorang menerobos, tapi efeknya tidak sebaik itu. Dia langsung menerobos tanpa ragu-ragu. Dia pasti sangat akrab dengan tahap supreme dan sangat percaya diri. Dia pasti menguasai teknik beberapa kultivasi. Di sisi yang lain, si kakek buyut berkata, beraninya kau berkultivasi di saat-saat begini. Memangnya ini adalah kartun apa? Aku akan biarkan menerobos begitu saja. Tidak akan kubiarkan. Ingin menerobos ya dalam mimpimu. Di sana si kakek buyut menyerang ketika Zhang Xuan sedang menerobos. Yang lain pun protes. Dasar tidak tahu malu, brengsek. Dia menyerang Tuan Zhang saat dia menerobos. Ya, tidak ada aturan di dalam pertarungan ini. Di sana para penonton berkata, sedang menjalani pertarungan hidup dan mati. Dia bahkan dalam bahaya jika Tuan Zhang berhasil menerobos. Karena dia berhasil untuk menerobos pada saat ini, dia pasti mempunyai sebuah kartu di baliknya, bukan? Ucap pangeran. Dan si kakek buyut yang sudah menyerang Zhang Xuan dengan strike palmnya pun langsung terjadi ledakan di sana. Dah. Dia melakukan serangan balik, ucap penonton yang lain di sana. Apa yang terjadi itu? Ya, aku ingin menerobos. Dasar kau sangat ambisius. Kau layak mati karena kau menerobos di tengah-tengah pertarungan. Namun sesuatu terjadi. Zhang Xuan malah berterima kasih. Terima kasih atas bantuanmu. Apa? Si kakek mah terkejut dengan sesuatu. Zhang Xuan energinya telah berkali-kali lipat, mungkin 10 kali lipat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ledakan pun terjadi di sekitar si kakek. Dia menyerang Tuan Zhang dengan seluruh kekuatannya, namun gagal membunuhnya. Ucap si pangeran. Apa yang terjadi sebaiknya? Dia malah membantu menerobos Tuan Zhang ke tahap berikutnya. Kau mencapai tahap sains setengah langkah. Bagaimana bisa? Ucap si kakek.
Ya, apapun yang terjadi, kau akan mati sekarang, ucap si kakek lanjut menerobos untuk menyerang Sang Xuan. Rasakan ini. Kali ini dia menggunakan pedangnya, beberapa kali menebaskan pedangnya. Bagus, bagus, ucap Sang Xuan. Kalau begitu aku juga akan serius mulai sekarang. Heavenly Path, moving skill. Lalu digunakan Tapside setengah langkah, sungguh kuat, ucap Sang Xuan dalam hatinya. Hampir saja kekuatan Flame Lotus itu begitu dahsyat hingga aku hampir kehilangan kendali saat mencoba menerobos. Tetapi jika dia tidak menyerangku, aku akan mengalami penyimpangan ki dan mati. Ada yang aneh, ucap si kakek. Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini. Rasakan ini. Slash. Namun di sana Sang Xuan menahannya dengan pukulan. Memang benar bahwa setelah terobosanku, aku dapat menggunakan mata wawasan untuk mencari tahu kelemahan metode kultivasi seorang di tingkat atasku. Aku juga tidak akan kalah darimu. Jika tidak menggunakan kekuatan fisik, maka aku juga bisa menggunakan Heavenly Path Fish Art. Haya! Lalu ledakan terjadi di belakang Sang Xuan. Sang Xuan mendekat dengan bersiap-siap dengan pukulannya. Lalu akhirnya pukulan pun terjadi. Dah! Si kakek buyut langsung terlempar ke belakang. Apa-apaan ini? 100.000 kuadron kekuatan tahap longevity. Kata si kakek, dia baru saja berada tahap setengah langkah, tapi kenapa dia mempunyai kekuatan sekuat itu? Si kakek pun langsung berlutut, bersiap-siap melakukan sesuatu. Pedangnya ditancapkan ke dalam tanah. Tapi walaupun kekuatannya mencapai 100.000 kuadron, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Sword Intent-ku hanya dengan menggunakan seni tinju, bukan? Baiklah, Sword Intent. Para penonton dibuat kaget lagi. Penonton aku kaget ya, jangan kaget ya. Ia sangat tidak tahu malu, ucap para penonton. Iya, aku juga setuju. Aku tidak percaya seorang masa tingkat saya terpaksa bertahan saat melawan seseorang di saya setengah langkah. Dia menggunakan pedangnya untuk menutupi tubuhnya. Apa itu dianggap sebagai pertahanan? Meskipun dia melakukannya untuk berjaga-jaga, sepertinya mustahil bagiku untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Ucap si kakek buyut. Sang Xuan, kau benar-benar hebat, tapi kau tidak bisa saling melukai sekarang. Muding sudah meninggal, bagaimana kalau kita anggap masalah ini selesai saja? Hah, selesai, kata Sang Xuan. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa melukaimu, kata Sang Xuan. Lihat ini, Sang Xuan menggunakan telekinesisnya. Simfoni ribuan pedang auman naga telah digunakan. Auman naga. Pada pedang itu pun langsung bergetar karena mendengar auman naga milik Sang Xuan. Bahkan pedang milik si kakek buyut pun bergetar. Itu adalah Sword Mentality, tingkat pemahaman ilmu pedang yang lebih tinggi dari Sword Intent. Benar-benar luar biasa. Bahkan tidak terhitung banyak master saya yang telah gagal mencapai level itu. Tapi dia berhasil. Baru saja mencapai tahap setengah langkah dan dia berusia kurang dari 20 tahun. Sang Xuan di sana bersiap-siap dengan pedangnya. Pada level Sword Mentality, orang dapat mengendalikan pedang dengan kemauannya. Mereka bisa menggerakkan pedang sesuai kemana mereka pergi. Namun tiba-tiba saja si kakek buyut menyadari sesuatu. Tidak, apa yang terjadi? Ucap kakek buyut. Pedangnya memberontak. Namun sebelum itu terjadi, dia pun digecerak oleh Sang Xuan. Tangan kanannya terputus begitu saja. Sword Intentku dikalahkan olehnya semudah itu. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Si kakek yang sudah kehilangan tangannya. Aku harus kabur. Aku tidak harus melawannya. Namun saya Sang Xuan yang marah. Kau tidak akan bisa melarikan diri, kakek. Memangnya kau akan pergi kemana? Sial, ucap si kakek. Aku tidak bisa menghindar karena kekuatan itu. Baiklah, pengorbanan darah dimulai. Saat dia akan pergi melarikan diri, sesuatu muncul di belakangnya dan menancap di punggung si kakek hingga menembus ke depan. Jangan coba-coba kabur, ucap Sang Xuan. Kau mencoba untuk lari, tapi di sana Sang Xuan tertunduk lesu. Dia sudah kehilangan sebanyak energi dalamnya, bahkan kinya sudah terkuras habis. Dia hanya bisa kelelahan. Namun di sana akhirnya si kakek pun sepertinya berhasil melarikan diri. Sial, ucap Sang Xuan. Meskipun aku sudah mencapai tahap ini, menggunakan kekuatan secara paksa membuatku menderita. Aku hampir mencapai batasku. Pangeran di sana mendekat. Jangan khawatir, orang itu menggunakan pengorbanan darah dan kehilangan salur lengannya. Bahkan jika dia lolos hari ini, dia akan kehilangan sebagian besar kultivasinya, ucap pangeran. Aku khawatir dia tidak bisa bertahan pada tahap setengah langkah. Dia tidak akan menjadi ancaman bagimu. Sang Xuan yang mendengar suara itu. Siapa nih? Dia sedang menyamar. Apakah dia seorang wanita? Apakah? Ya, ternyata
Si pangeran ini yang selama ini kita anggap pria, Sang Xuan membongkar identitasnya dengan matanya ya. Dengan mata wawasannya kita semua diberitahu bahwa pangeran ini ternyata wanita. Mata wawasan ini dapat melihat penyamaran seseorang. Siapa dia, ucap Sang Xuan. Di sana pangeran berkata, aku adalah Zhao Feiyu dari kerajaan aliansi nasional. Senang bertemu denganmu Tuan Zhang. Ya, senang bertemu. Terima kasih atas bantuannya, ucap Sang Xuan. Zhao Feiyu berkata, keluarga kerajaan Shan Yuan melantik raja baru tanpa melapor ke aliansi nasional. Aku hanya mengikuti aturan. Akulah yang harusnya mengucapkan terima kasih. Tapi ngomong-ngomong, resep obatmu yang membantuku pulih, jika tidak, mungkin aku masih terbaring di tempat tidur dan menunggu kematian. Sang Xuan yang bingung dengan keadaan. Resep? Apa maksudmu? Di sana, pangeran berkata, kau ingat pertanyaan yang terakhir yang kau jawab di dinding dilema serikat tabib saat kau menyamar sebagai Liu Cheng? Ya, aku ingat, ucap Sang Xuan. Aku menderita penyakit itu dan setiap tabib yang menemukan pertanyaan itu tidak bisa menjawabnya, tapi kau menjawab pertanyaan itu dan aku berhasil sembuh. Mistenia konensial ya, itulah nama penyakitnya. Jika resepku menyembuhkan penyakitmu dan kau membantuku memecahkan masalah tersebut, kalau begitu kita seimbang. Tidak usah saling berterima kasih. Si pangeran menambahkan, Oke, tapi kau membunuh raja dari kerajaan tingkat atas dari aliansi. Kita bisa mengusir seorang Grandmaster. Apakah yang akan kau lakukan mengenai hal ini? Jika tidak bisa menembusnya, akan terjadi kerusuhan loh. Hah, begitukah? Sial, aku hanya ingin membalaskan dendam Lucong, tapi aku tidak memikirkan hal ini. Dilihat dari situasi saat ini, kerusuhan pasti terjadi dan kerajaan Shan Yuan cepat atau lambat pasti akan digulingkan. Pangeran menambahkan, aku bisa memberimu beberapa nasihat. Sekarang kau membunuh raja sendirian, kau bisa menjadi raja baru dan kau tidak yakin juga kalau kau tidak keberatan jika begitu, itu akan menyelesaikan tugas itu. Di sana, Sang Xuan yang baru saja ngehah, raja baru? Gue jadi raja baru, aku harus menjadi guru terkenal dalam 30 tahun agar bisa bertahan hidup. Ya, apa dia tidak tahu kalau umurku tidak bisa bertahan hidup sampai umur 30. Jika aku tinggal di sini dan menjadi raja tingkat atas, aku hanya bisa menjadi raja selama 10 tahun. Buat apa hal itu? Aku hanya akan menjadi raja berumur pendek. Sang Xuan yang tidak tertarik hal itu, tapi aku tidak bisa membantumu, raja. Nah, ayolah, mungkin kau bisa menemukan hal yang lain untuk membantuku, ucap Sang Xuan. Bantu aku menemukan raja baru, siapa yang kau maksud? Ya, tunggu, jangan bilang pengurus rumahmu si Akyang itu akan menjadi raja baru dan menggantikanmu. Memangnya ada yang salah dengan itu, ucap Akyang. Ayolah, Sang Xuan, dia tidak memiliki mata yang kuat. Dia juga tidak memiliki mata yang tajam. Aku khawatir kerajaan Shan Yuan akan runtuh jika dia jadi rajanya. Akyang, bagaimana mungkin dia terlalu memenuhi syarat? Ya, aku pikir juga Akyang menyombongkan diri karena dia suka. Sekarang sepertinya tuannya lebih baik bicara banyak. Orang ini berpikir aku hanya berada pada tahap pembukaan titik, aku puntur dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja dan kerajaan tingkat atas. Apakah dia serius? Namun di sana Sang Xuan memanggil orang lain. Moyu, Putri Moyu, kemarilah. Si Moyu pun yang berada di atas bersama si Maung ya. Dia naik si Maung kalau nggak salah. Dia turun ke bawah. Ya, aku ingin memperkenalkannya padamu. Dia adalah ratu pertama dari kerajaan Shan Yuan. Shan Yuan, apakah tidak apa-apa? Hah? Ratu kerajaan Shan Yuan? Tapi sepertinya dia baru saja mencapai tahap Grandmaster. Kerajaan Shan Yuan pernah kultivator pada tahap Supreme. Jadi seorang di tahap Grandmaster ingin menjadi penguasa dan memerintah kerajaan. Aku khawatir sesuatu bagaimana ya bicaranya, kata si pangeran. Dia memang masih dalam kultivasi yang rendah, tapi dia masih sangat muda. Dia bisa dianggap berbakat. Dia akan bisa memerintah kerajaan dalam waktu singkat selama dia memiliki sumber daya yang cukup, ucap Sang Xuan. Pangeran berkata, pergantian kekuasaan raja akan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Jika tidak cukup kuat, aku khawatir dia tidak hanya kehilangan posisinya, tetapi membawa bencana juga. Begitu ya, ucap Sang Xuan. Apa kau ingin menjadi puncak tahap Supreme? Sang Xuan berkata seperti itu pada si Moyu. Baiklah, kalau begitu ambil ini, lalu duduk. Moyu yang nurut saja pada Sang Xuan, dia mengambil pil itu, memakannya, lalu dia pun duduk dan berkultivasi. Sementara dia berkultivasi, Sang Xuan membantu dengan kultivasinya. Yang lain pun malah kaget,
Dia membantunya menerobos dalam hitungan detik. Bukankah guru terkenal bintang 4 aliansi nasional bahkan tidak bisa melakukan itu? Pantas saja Aki yang membenciku saat mengobrol denganku. Metode ini sungguh terlalu ampuh. Para penonton yang lain berkata, apakah itu transfusi kekuatan? Pangeran yang bingung dengan apa itu transfusi kekuatan bertanya, apa itu transfusi kekuatan? Penonton itu berkata, guru-guru terkenal dapat menciptakan sebuah teknik motivasi sesuai dengan kondisi muridnya dan kemudian menggunakan ki mereka untuk mengalirkan kekuatan ke dalam tubuh muridnya untuk meningkatkan landasan motivasinya. Tapi hal itu memerlukan beberapa syarat. Pertama, guru harus mencapai level bintang 6 atau lebih. Kedua, mereka harus mengetahui kondisi tubuh murid dan baik termasuk kondisi meridian dan toleransi tubuhnya. Di sana penonton itu menambahkan, dia mengesankan bahwa tidak punya waktu mempersiapkan transfusi berhasil menimbulkan efek samping tanpa menimbulkan efek samping apapun. Persyaratan ini tidak memenuhi murid akan meledak dan mati jika gagal. Lalu pangeran yang kagum, wah, benarkah dia benar-benar seorang guru bintang 2? Dan akhirnya terjadi ledakan di sana. Wah, akhirnya si Moyo berhasil menerobos the peak of the supreme stage. Yang lain pun kena mental karena kaget. Dia menerobos begitu aja, anjir, apa yang terjadi? Lalu Moyo berlutut, terima kasih Tuan Sang. Ya, nggak masalah. Pangeran juga menambahkan, dengan kekuatannya dia sekarang memenuhi syarat untuk menjadi ratu. Tapi dia masih belum cukup kuat untuk membuat semua orang menghormatinya. Meskipun penjahat Supreme sangat kuat, itu cukup baginya untuk meyakinkan seluruh kerajaan Yuan, bukan? Sepenuhnya dia bahkan harus mencapai tahap sains setengah langkah atau lebih. Jadi begitu ya. Tunggu sebentar kalau begitu. Hei, pterodaktil. Jangan tidur saja di sana. Sason mendekati pterodaktil itu dan mengancamnya. Mulai sekarang kau harus melindungi Moyo dan menjadikannya sebagai tuanmu. Patuhi perintahnya. Lakukan apa yang dia mau. Apa kau punya keluhan? Pterodaktil itu yang kaget dengan kekuatan Zhang Xuan. Dia ketakutan. Kak. Dia hanya berkata seperti itu. Bis itu adalah naga milik keluarga Xuan Yuan. Dia memiliki kebanggaan dan angkuh. Dia ingin membuatnya menyerah kepada Moyo setelah mereka baru saja bertemu. Memang itu bisa dilakukan. Bisakah metode penjinakan pemukulan bis bisa digunakan oleh bis bertingkat naga? Namun di sana mereka pun malah terkena mental lagi. Bis itu seperti nggak ada harga dirinya. Dia langsung bangun, langsung berlutut-lutut kepada si Moyo. Apakah kalian menjalin hubungan tuan dan pelayan dengan darahnya? Akhirnya Moyo pun memberikan darahnya. Dan akhirnya bis itu menjadi budaknya. Bis itu baru saja merendahkan dirinya. Bisakah kau menjadi naga yang bermartabat? Ayolah bis, kau ini naga. Kau ini bahkan keturunan dinosaurus mungkin. Akhirnya setelah semua yang terjadi, Zhang Xuan berkata, apakah itu sekarang baik-baik saja? Aku harus pergi dari sini untuk ke pavilion guru terkenal. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan mengenai ini, maka aku harus pergi. Memangnya kau untuk apa ke sana? Ucap si pangeran. Tapi menantangnya sama saja dengan menantang semua guru terkenal di pavilion guru terkenal sejak didirikan. Meski lokasinya terpencil, pavilion itu memiliki sejarah ribuan tahun loh. Sejauh yang aku tahu sebelumnya ada seorang guru bintang 5 dan bintang 3. Lalu bintang 4 juga ke sana. Meskipun mereka telah meninggal dunia, mereka meninggalkan sedikit kenangan di pavilion guru. Berarti pavilion itu kau tidak tahu, dan mungkin kau tidak berpikir 2 kali, ucap Zhang Xuan. Ya, aku tidak berpikir 2 kali, tapi aku sudah mengambil keputusan. Itu tidak perlu dipikirkan. Sementara itu di kerajaan Tianmu ya, ini bapaknya si Moyo. Yang mulia, Tuan Zhang dan sudah tiba di kerajaan Xuan Yuan. Oke, baiklah, dia sering terlibat secara emosional, tapi kali ini apa yang dia lakukan? Dia bersikeras menemani Tuan Zhang kalian nasional menyia-nyiakan semua usahaku yang sebelumnya. Baiklah, katakan apa yang terjadi. Tuan Zhang tiba di ibu kota kerajaan Xuan Yuan, lalu membuat keributan di sana-sini. Dia merusak penobatan putra mahkota Dingmu. Lalu dia membunuh Dingmu begitu saja. Si raja kaget, apa? Dingmu dibunuh begitu saja. Putra mahkota kerajaan tingkat atas memiliki status yang tinggi, jauh bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kerajaan tingkat 1 seperti kita. Tapi Zhang Xuan baru saja membunuhnya. Lalu bagaimana dengan Moyo? Kabarnya sekarang? Apa dia terlibat masalah? Soal itu, kata si prajurit. Pesan terakhir dari Zhang Xuan adalah bahwa Nona dinobatkan sebagai ratu kerajaan Xuan Yuan. Dia pun bingung. Bukankah dia berbuat masalah, tapi kenapa dia malah jadi ratu? Seorang bisa menjadi penguasa baru kerajaan Xuan Yuan karena membunuh putra mahkotanya. Memangnya itu bisa terjadi? Kita tinggalkan kebingungan si raja ini. Kita pindah ke pavilion guru nasional.
Ini adalah scene di mana Pavilion Guru Nasional sedang mengadakan rapat. Baiklah, itu saja pelajaran untuk hari ini. Kalian dapat datang padaku untuk bertanya di lain hari. Lalu seseorang berkata, terima kasih Tuan Hong, Anda memberikan pelajaran segera setelah Anda datang ke sini di tempat yang jauh. Terima kasih banyak ucapkan. Ini adalah Hong Qian, seorang guru terkenal bintang 5 kekaisaran Hong Feng. Hong Qian berkata, tidak apa-apa, tidak perlu dicatat bahwa tugas guru nasional adalah hal yang seperti ini, bukan? Pertanyaan seperti kultivator. Namun tiba-tiba saja saat dia berbicara tentang hal itu, bel berbunyi. Dong, 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 dong. Apa ini? Bel berbunyi.